Good morning, class. We are from group 9. Now we will presentation about speak act. Speak act is doing something by stating an action or action in the form of words or sentence, or by saying something we do something. Jadi speak act ini adalah melakukan sesuatu dengan menyatakan perbuatan atau tindakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Atau dengan mengatakan sesuatu, kita melakukan sesuatu. For example-nya, give a greeting, happy birthday, or asking for help, can you help me? Tres going to the market, Cici calling her father, and J drinking coffee. Nah, dari contoh Tres going to the market, Cici calling in father, and J drinking coffee, itu berupa tindakan atau perbuatan. Jadi kita tidak dapat melihat, tapi dideteksi menggunakan kata-kata. Pada intinya, speak itu lebih mengarah ke mengucapkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat tanpa harus melakukan. And act itu mengarah ke melakukan atau mengerjakan sesuatu. Jadi dari speak act ini, bagaimana kita memposisikannya baik dalam bentuk pernyataan, perintah, atau pertanyaan. Next material by Tresna. Thank you for the time. My name is Tresna Nunahera. Now I will explain about the speak act of performative. Jadi tindak tutur performatif itu adalah suatu tindakan yang mengubah suatu keadaan itu menjadi nyata atau yang harus dipenuhi. Nah, dalam hal ini misalnya pemberian nama. Nah, dari contoh ini kita bisa akan lebih memahami maksud dari tindak tutur performatif ini. Contohnya kayak saya kan baru habis melahirkan, kemudian saya memberi nama pada anak saya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tindak tutur performatif. Terus yang berikutnya, the types of speak act, jenis-jenis dari speak act. Di sini kan ada 5 jenis speak act: direktif, komisif, deklaratif, perwakilan, sama ekspresi. Nah, yang pertama direktif. Nah, direktif itu suatu tindakan untuk melakukan sesuatu, misalnya arahan, perintah. Nah, kalau dari perintah ini kan contohnya sit down please. Nah, itu kan salah satu bentuk dari perintah seperti itu. Terus yang berikutnya itu yang kedua, tindak tutur performatif. Nah, tindak tutur performatif ini sendiri melakukan sesuatu yang akan datang. Contohnya itu kayak janji atau sumpah. Misalnya bulan depan saya akan melamar kamu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari tindak tutur komisif, melakukan sesuatu tindakan yang akan datang. Terus yang ketiga, deklaratif. Nah, deklaratif ini kan menyangkut mengubah status seseorang ke hal yang baru. Contohnya kayak saya menyatakan kamu lulus. Nah, dari kata-kata ini kan bisa menjabarkan kalau kan dia menyatakan saya menyatakan kamu lulus. Nah, itu kan mengubah keadaan seseorang yang tadinya belum lulus ke keadaan lulus. Nah, itu yang dimaksud dengan deklaratif. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Thank you. Oke, terima kasih. Nama saya Yuspina Cici Kondo.
Saya akan melanjutkan penjelasan dari jenis speech aid, yaitu asertif dan ekspresif. Jadi ekspresif itu adalah tindak tutur yang digunakan oleh pembicara untuk mengungkapkan perasaan dan sikap terhadap sesuatu. Misalkan memberi selamat atau menyambut dan menyapa. Nah, contoh dari memberi selamat itu misalkan congratulations atas wisudanya, atau congratulations atas diterima kerja, seperti itu. Dan contoh menyambut itu misalkan selamat datang atau welcome, atau menyambut tahun baru, seperti itu. Contoh menyapa itu misalkan hey, atau halo, atau good morning, good afternoon. Nah, itu salah satu contoh menyapa. Dan selanjutnya yaitu tentang asertif. Jadi asertif itu sama dengan perwakilan. Jadi yang dimaksud dengan asertif adalah tindak tutur yang menggambarkan suatu keadaan atau kejadian, seperti laporan, mendeskripsikan atau menyatakan. Nah, contoh dari laporan itu misalkan ujian akhir semester mulai jam 7. Nah, itu salah satu contoh dari laporan. Dan contoh mendeskripsikan itu misalkan kita mendeskripsikan sekolah atau kampus atau seseorang. Nah, misalkan kita mendeskripsikan sekolah, misalnya sekolah ini sekolah yang terbaik, atau kampus ini kampus yang terbaik. Kalau mendeskripsikan seseorang, misalkan dia itu cantik atau dia itu ganteng, itu salah satu mendeskripsikan. Nah, dan selanjutnya contoh dari menyatakan, misalkan kamu dinyatakan lulus dari sekolah, atau lulus dari ujian, atau lulus dari pekerjaan, seperti itu. Atau misalkan contoh yang lain itu seperti dalam sehari-hari, misalkan di kos ada kerusakan atau masalah. Nah, salah satu anak kos itu otomatis mewakili untuk menyatakan atau memberitahu kerusakan atau masalah dalam kepada ibu kos atau bapak kos. Nah, itu salah satu dari contoh perwakilan atau asertif. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Okay, thank you for my friend. The next material, there is me. Okay, I want to tell you about my material: locution, elocution, and prolocution. So, jadi hari ini saya lebih membahas tentang tutur kata, yaitu tutur kata lokusi, elokusi, dan prolokusi. Di sini, you'll mengatakan, you'll say that locutive speech act is the basic of the unturned or producing a meaningful linguistic expression, which means that locus of speech act is the basic acts of unturned of products and meaningful linguistic expression. Jadi di sini Yul mengatakan kalau lokusi itu tutur kata adalah dasar tuturan atau penghasil ekspresi. Jadi ini adalah yang bermakna. Jadi ekspresi linguistik yang bermakna. Intinya yang mengatakan itu yang terjadi sebenarnya. Ini seperti itu. Kayak for example ibu kota. For example ibu kota adalah Jakarta. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Jadi itu adalah makna sebenarnya kalau Jakarta itu sebagai ibu kota Indonesia. Jadi itu untuk contoh lebih spesifiknya lagi. Jadi di sini banyak contoh-contoh juga. Jadi kayak contoh for example, today Mr. Handoko and his family are going to vacation
Island. Jadi dia akan pergi hari ini, dia akan pergi ke Bali dengan keluarganya. Itu sebenarnya. Jadi hari ini dia pergi, Pak Handoko itu pergi ke Bali dengan keluarganya. Itu yang menyatakan sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi di sini juga didukung oleh pernyataan dari usage Yule, dan Thomas juga memberikan support. Thomas gave a brief definition the locus of interlocution speech act, namely the actual word answered. Nah, jadi di sini selain Yule, jadi juga tadi siapa? Lupa. Tadi juga mengatakan, Thomas juga mengatakan kalau dia memberikan definisi singkat tentang lokusi. Jadi lebih singkatkan lagi, yaitu the actual word, yang artinya kalimat sebenarnya. Jadi itu kalimat sebenarnya apa yang saya katakan tadi. Di kalimat sebenarnya. Jadi kayak Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Mr. Handoko, which family going to Bali Island. Jadi dia pergi ke Bali, contohnya seperti itu. Dan juga contohnya di sini, gadis di dapur adalah saudara perempuan saya. Jadi menyatakan kalau itu sebenarnya. Jadi itu terjadi saat ini sebenarnya. Sebagai contoh kita dapat melihat bahwa pembicara itu mengungkapkan atau tidak, tetapi memberikan informasi bahwa wanita dan di dapur tersebut adalah saudara perempuannya. Jadi menyatakan kalau itu meskipun dia mengungkapkan atau tidak memberikan, tetapi dia memberikan informasi kepada pembawa, kepada kita gitu. Memberikan informasi. Jadi intinya kalau lokusi itu kalimat yang sebenarnya dan juga adalah ekspresi linguistik yang bermakna. Itu menurut Yule, sedangkan menurut Thomas tadi adalah kalimat yang bermakna. Jadi itu untuk lokusi. Jadi lanjut lagi, ini tentang illocution. Jadi di sini yang berpendapat adalah Austin in Neurosophy argues that illocution X is a term which has performative just in case in use in the course of doing of an action. Jadi ini lebih ke aksi gitu. Illocution speech X is a term that have performative. It will be seen when a speaker takes an action. Nah, jadi di sini ilokusi itu menurut Austin dan Neurosophy mengumumkan tindakan ilokusi adalah ucapan bersifat performatif jika dikeluarkan dengan dalam rangka yang bermakna melakukan tindakan. Tingkatan ilokusi merupakan ujaran yang berperformatif yang akan terlihat ketika berbicara melakukan suatu tindakan. Berdasarkan tersebut, kita lihat contohnya dulu. Jadi kayak jangan ngebut bencut. Jadi intinya kalau ilokusi itu lebih memahami maknanya gitu. Awas ngebut bencut, berarti kalian itu awas ngebut bencut. Jadi otomatis kalian ketika jalan di suatu gang, ketika melihat ada kata-kata awas ngebut bencut, otomatis kalian nggak akan ngebut di situ. Takutnya terjadi kecelakaan. Kalau kalian takutnya nabrak anak kecil, dan seperti itu. Kayak gini lagi, singkirkan mainanmu. Otomatis dia juga kan singkirkan mainanmu. Jadi itu sana untuk memahami, berarti kalian harus menyingkirkan mainan tersebut. Nah, ketika penutur singkirkan mainmu, otomatis yang itu melakukan tindakan, jadi memindahkan atau menyingkirkan si mainan tersebut. Jadi pakaianmu sudah usang itu sebagai contoh. Usang istilahnya kamu itu disuruh ganti, seperti itulah contohnya. Jadi terakhir
untuk perlokusi. Jadi ini materi terakhir ini adalah perlokusi. Nah, Yul mengatakan berpendapat tindak perlokusi adalah efek dari suatu ucapan. Jadi suatu ucapan itu mempunyai efek. Kalian mengucapkan ada efeknya gitu. Melakukan suatu pada menurut tindak tutur perlokusi merupakan pengaruh tuturan yang diucapkan dalam untuk melakukan tindak tutur. Seperti contoh di atas, saya ingin air tawar. Pada contoh di atas, Ani bercerita. Jadi Ani ini, saya ingin air kecil, bahwa dirinya merasa kepanasan dan ingin membutuhkan udara segar. Kemudian pasangannya membuka jendela dan dengan tujuan memberikan udara segar kepada Ani dapat membuat Ani tidak panas lagi karena di situ tidak ada air gitu loh. Jadi itu tindakannya si cowoknya itu, pasangannya itu membuka beku biar dia segar, air tawar yang segar seperti itu. Lanjut lagi, buang sampah. Nah di sini buang sampah, otomatis kalian akan melakukan si pasangan akan membuang sampah seperti itu. Istilahnya sampah itu sampah apa, kayak sampah habis makan apa tadi, seperti itu contohnya. Jadi yang dilakukan oleh Ani adalah tindak tutur ilokusi. Ya, jadi yang saya ingin air tawar itu ilokusi itu. Jadi kalian harus memahami. Sedangkan yang dilakukan oleh pasangannya, yang dia membuka jendela, dia melakukanlah biar itu Ani itu tidak panas. Jadi itu adalah perlokusinya, yaitu dia itu menghasilkan dampaknya gitu loh. Kayak segini, matikan televisi. Nah, matikan televisi kan? Lah, matikan televisi ini seperti ilokusi, itu ilokusinya. Nah, si Ani ini mengatakan matikan televisi Anda. Dia otomatis si pasangannya akan mematikan TV-nya. Nah, maka dari itu apa yang dilakukan pasangannya tersebut itu adalah perlokusi. Ya, jadi harus di situ harus dimahami. Kayak contoh seperti ini. Baju kamu usang. Nah, jadi kalian atau disuruh Ani mengatakan baju kamu usang. Jadi kamu itu harus ganti, seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh si pasangan itu adalah perlokusi. Sedangkan yang diucapkan atau tuturan yang dikatakan oleh Ani itu adalah ilokusi. Jadi perbedaannya di situ. Jadi kalau ilokusi itu adalah memahami makna apa yang dikatakan oleh si tutur, sedangkan yang perlokusi adalah tindakan ada dampaknya, ada reaksi atau tanggapan pasangan, ada tanggapannya seperti itu. So that is my material. Thank you so much for attending my friend. Okay, sorry. Okay, never give up to COVID-19 guys. Kita sama-sama di rumah. Terima kasih. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.